Halo rekan guru dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang pada kesempatan ini akan membedah kisi-kisi pretest PPG dalam jabatan untuk profesional bahasa Indonesia. Jadi, jika rekan guru tidak guru bahasa Indonesia bisa skip video ini. Dalam video ini juga tidak hanya penyampaian kisi-kisi saja, tetapi juga ada soal serta pembahasannya. Video ini bisa digunakan untuk guru bahasa Indonesia baik di jenjang SMP, SMA, SMK maupun MA. Kenapa MA? Karena di dalam Kementerian Agama juga sedang dilakukan seleksi pretest PPG tahun 2022. Bedah kisi-kisi ini akan ada dua bagian. Bagian pertama, ya ini adalah bagian pertama. Nanti video berikutnya bagian kedua karena ada 61 kisi-kisi. Jika saya satukan dalam satu video terlalu panjang. Baik, sebelum kita membedah kisi-kisi, lebih baik rekan-rekan berikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Rekan guru bahasa, ketika rekan mencari informasi di Google terkait kisi-kisi pretest PPG Bahasa Indonesia, itu akan menemukan dua file yang paling banyak muncul, yaitu yang file yang berwarna biru ini, dan juga berwarna coklat ini. Kalau berwarna coklat ini saya dapatkan dari website UKM PPG, sedangkan yang biru ini saya dapatkan dari Telegram atau grup WhatsApp untuk guru bahasa Indonesia. Pada video ini saya lebih menggunakan kisi-kisi yang berwarna biru ini, yang atas ini. Ya. Karena apa? Berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang saya dapatkan, saya lebih mengarah ke indikator esensial di sini dalam pretest PPG. Banyak sekali indikator-indikator ini muncul di pretest PPG. Itu informasi dari rekan saya yang mengikuti pretest tahun 2019 lalu. Sedangkan di sini itu lebih ke arah UP atau untuk ujian kelulusan program PPG. Ya. Di sini ada 61 indikator, sedangkan di sini ada 100. Padahal pretest nanti soal untuk profesional bahasa Indonesia itu memang sekitar 60% dari 100, 50 sampai 60% dari 100. Jadi sangat dimungkinkan itu yang muncul adalah indikator esensial yang ini. Tetapi tidak ada salahnya juga jika rekan bahasa tetap mempelajari indikator yang ada di sini, yang berwarna coklat ini. Jika rekan menginginkan kisi-kisi ini bisa di-download di kolom deskripsi. Silahkan diambil, saya ada sertakan semua yang biru dan juga yang coklat ini. Nah, kisi-kisi yang akan saya bedah ini halaman pertanyaannya seperti ini rekan bahasa. Ini kisi-kisi seleksi program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan. Ini ada logo Tuturi Handayaninya. Mungkin ini, saya tidak tahu apakah ini resmi dari Kemendikbud atau tidak. Tapi di sini tertera tahun 2019, berarti ini kisi-kisi untuk pretest PPG tahun 2019 yang lalu. Untuk tahun 2022, saya sudah mencari di berbagai sumber, itu belum menemukan atau mungkin tidak muncul. Kalau tidak muncul otomatis biasanya kisi-kisinya sama dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 karena pretest terakhir itu tahun 2019. Baik rekan guru, mari kita langsung bedah kisi-kisinya. Kisi-kisi yang pertama yaitu mengidentifikasi teori linguistik deskriptif yang terkait dengan pengembangan materi kelas kata bahasa Indonesia dengan tepat. Rekan bahasa, saya agak sulit menerjemahkan kisi-kisi ini karena ini memang terlalu luas. Apakah yang dimaksud di sini mengarah ke teori linguistik deskriptif atau materi kelas katanya? Kita coba saja beberapa variasi. Nanti kisi-kisi yang lain kita juga kasih variasi, ada yang membahas tentang teori linguistiknya, ada yang juga terkait materi pengembangannya di sini. Baik, soalnya menjadi seperti ini. Frasa manakah pada bacaan di atas yang terkandung kelas kata yang sama dengan saat pada frasa saat itu? Baik. Yang ditanyakan adalah saat, ini ya, saat itu. A, frasa sekarang ini, B dari lahir, C, frasa kita ini, D, pada bumi, semua hal. Baik, kita lihat sekarang ini. Kita lihat ada sekarang, frasa sekarang, maaf kata sekarang dan ini. Ini itu kata rujukan, sedangkan di situ ada kata itu juga di sini ya. Jadi untuk dari lahir, kita ini, kita itu lebih ke arah kita, itu berarti nomina.
pada ini keterangan waktu, bumi juga nomina, semua itu konjungsi. Sekarang ini keterangan waktu ya, jadi saat dan sekarang itu sama. Jadi jawaban untuk kisi-kisi yang pertama dengan soal seperti ini jawabannya adalah yang A. Kisi kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran fonologi bahasa Indonesia berdasarkan aliran struktural dengan tepat. Soalnya seperti ini. Bunyi diftong berkaitan dengan dua buah vokal yang merupakan satu bunyi dalam satu silabel. Berikut ini, kata yang memuat bunyi diftong adalah taat, ini tidak ya taat. Selai ini iya, saat ini tidak, terang tidak, usang tidak, gamang juga tidak. Gulai ini ai, pulau ini au, selai ini ai. Ini jadi benar semua. Kita lihat yang D dulu, pulau ini iya, taat tidak, selai iya. Uang ini uang iya, saat tidak, selai iya. Jadi jawaban untuk kisi kedua ini adalah yang C. Rekan bahasa, diftong itu berkaitan dengan dua vokal yang dibunyikan hampir bersamaan. Ai, au. Terus kemudian pulau, misalkan kata di sini ada kata pulau ya, pulau, gulai. Jadi seperti itu rekan. Rekan guru juga bisa mempelajari di modul, nanti saya sertakan juga, saya menemukan sebuah modul yang di mana kisi-kisi yang digunakan dalam modul itu hampir sama persis dengan kisi-kisi yang saya pakai ini. Jadi nanti di video terakhir saya berikan modulnya. Kita lanjut ke kisi berikutnya. Kisi yang ketiga, mengidentifikasi materi pembelajaran sintaksis, ini materinya sintaksis ya, bahasa Indonesia berdasarkan aliran fungsional dengan tepat. Soalnya demikian, kepala sekolah menggunting pita sebagai tanda peresmian pembangunan sekolah. Dalam kalimat tersebut, fungsi predikat berkategori, ini dilihat predikatnya ya, predikat, ini berarti predikatnya menggunting, menggunting itu adalah kata kerja, berarti jawabannya adalah verba. Nomina kata benda, numeralnya itu penomoran, adjektiva itu kata sifat, pronomina itu kata ganti orang. Tapi untuk predikat itu hampir semuanya itu verba. Nah, ya. Jadi kalau predikat kok nomina itu menurut saya kalimat yang kurang tepat. Jadi hampir dipastikan setiap predikat itu tergolong kelas katanya adalah verba atau kata kerja. Seperti itu rekan. Kita lanjut ke kisi berikutnya. Kisi-kisi yang keempat, mengidentifikasi materi pembelajaran sintaksis bahasa Indonesia berdasarkan aliran struktural dengan tepat. Soalnya seperti ini. Contoh frase endosentris koordinatif terdapat pada kalimat. Rekan guru, kita pahami dulu apa itu endosentris dan juga koordinatif. Endosentris atau frasa endosentris itu adalah frasa yang memiliki kedudukan yang sama. Jadi kedudukannya sama, itu biasanya kategorinya sama. Ya, misalkan di sini rumah mewah, rumah dan mewah. Rumah itu nomina, mewah itu adjektiva, kata sifat. Jadi ini yang dimaksud tidak sejajar. Kedudukannya tidak sama, berbeda. Jadi jelas ini bukan endosentris. Sedangkan koordinatif itu yang dimungkinkan koordinatif tadi, endosentris tadi dapat diberi sisipan konjungsi atau dan. Ya. Berarti A jelas bukan, karena itu bukan endosentris. Baju merah, baju nomina, merah itu adjektiva, juga jelas bukan. Tidak bisa juga diberi atau dan. Baju atau merah itu juga tidak bisa. Maju itu kata kerja, mundur itu juga verba. Nah, ini yang dimaksud dengan kedudukan yang samar kan. Ya, jadi C ini adalah frasa endosentris, memiliki kedudukan yang sama. Yang D, penyanyi itu nomina, kondang itu adjektiva. Ini juga tidak endosentris. Nenek telah memberikan mobil baru, mobil itu nomina, baru itu adjektiva, juga tidak endosentris. Kita lihat apakah ini koordinatif atau tidak. Maju mundur, jadi bisa diberi atau. Maju atau mundur, jadi kalimatnya maju atau mundur. Perusahaanmu tergantung dari keuletanmu. Jadi jelas ya, yang maju mundur itu endosentris dan bisa diberi sisipan atau juga dan, maka itu termasuk koordinatif. Jadi kisi-kisi keempat ini jawaban soalnya adalah yang C. Maju mundur perusahaanmu tergantung dari keuletanmu.
Kisi-kisi yang kelima, mengidentifikasi materi pembelajaran morfologi bahasa Indonesia berdasarkan aliran struktural dengan tepat. Soalnya, teori linguistik struktural yang terkait dengan pembelajaran materi morfologi bahasa Indonesia adalah kita analisis pilihannya, penggunaan fonem FHL pada kata LPL tidak mempunyai makna, namun karena diposisikan bersama sebagai pasangan minimal, yaitu keduanya daerah artikulasi yang sama, yakni bilabial, penggunaan fonem LHT dan P menjadi memiliki fungsi. Nah, kata kuncinya di sini rekan, memiliki fungsi. Kita melihat berarti fonem LHT dan P berdasarkan fungsinya, jelas itu bukan aliran struktural ini. Ini adalah aliran fungsional. Tambah lagi yang dibahas di sini terkait dengan artikulasi, ini lebih ngarah ke fonologi. Jadi jawabannya tidak ini. Yang B, menentukan bahwa sebuah satuan bentuk merupakan morfem atau bukan morfem. Tidak perlu membandingkan bentuk tersebut dengan lain, karena satuan bentuk tersebut tidak dapat hadir secara berulang dan tidak mempunyai makna. Jadi ini juga tidak, karena ini tidak berkaitan dengan morfologi. Sedikit berkaitan dengan morfologi, tapi bukan aliran struktural. Ini lebih ke arah aliran deskriptif. Rekan guru, nanti saya juga akan memberikan soal terkait dengan aliran-aliran linguistik dan juga cara cepat mengerjakannya. Kita lihat pilihan yang C, penggunaan awalan meng dan pen pada kata yang memiliki fungsi pembeda bilangan meng plus tulis menjadi menulis. Ya, ini adalah proses pembentukan kata ya rekan. Jadi ini pasti berkaitan dengan morfologi. Ya. Kita lihat strukturnya. Menjadi penulis sebagai kata benda yang didahului oleh bentuk terkait yang berbeda. Fungsinya pun menjadi berbeda. Nah, ini adalah proses bentukan kata. Jadi kata itu strukturnya bagaimana? Maka ini morfologi dan juga aliran struktural. Karena melihat kata itu strukturnya dari apa saja. Yaitu misalkan penulis itu dari kata pen plus tulis. Nah, itu kan strukturnya. Struktur kata itu terbentuk dari apa? Nah, proses pembentukan kata itu dikaji oleh morfologi dan itu adalah aliran struktural seperti itu rekan. Jadi jawaban untuk kisi kelima ini adalah yang C. Kita lihat yang D. Mempelajari tata bunyi dan kaidah bunyi. Jelas ya, ini bukan morfologi tapi ke arah fonologi. Jadi juga tidak, jawabannya tidak ini. Seperti itu rekan bahasa. Kisi yang keenam, mengidentifikasi materi pembelajaran morfologi bahasa Indonesia berdasarkan aliran fungsional dengan tepat. Soalnya demikian, proses terjadinya morfofonemik yang benar adalah, morfofonemik itu adalah proses pembentukan kata yang berkaitan dengan gramatikal suatu kata. Mencuci itu menjadi menyuci. Nah, ini salah ya rekan. Karena ini kata dasarnya cuci, awalannya C, C tidak mengalami pelesapan, jadi tetap harus pakai C. C-nya tidak hilang. Men plus pukul menjadi mempukul. Ini juga tidak, karena P itu mengalami pelesapan atau peluluhan. Jadi harusnya memukul, P-nya hilang. Men plus kristal menjadi mengkristal. Nah, rekan guru, ketika kata dasarnya ini memang K kan mengalami peluluhan. Tetapi ketika itu adalah konsonan ganda, itu tidak mengalami peluluhan. Mengkristal itu bukan mengkristal, K-nya hilang, tetapi tetap mengkristal. K-nya tetap ada. Kita lihatnya adalah konsonan gandanya di sini. Termasuk memproduksi, itu yang benar, memproduksi. P-nya tidak hilang. Di sini ya. Ini salah, harusnya tetap ada P-nya. Jadi tidak mungkin ini. Yang D, men plus karang, mengkarang. K itu pelesapan juga, peluluhan. Jadi tidak benar jawaban ini. Jadi untuk kisi ke-6 ini, jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi yang ketujuh, mengidentifikasi materi pembelajaran morfologi bahasa Indonesia berdasarkan aliran deskriptif dengan tepat. Kita lihat soalnya. Afik atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini memiliki makna gramatikal lebih dari satu. Afik itu adalah imbuhan. Imbuhan itu bisa berupa awalan atau akhiran, atau sisipan juga bisa. Makna gramatikal itu adalah makna yang terbentuk karena proses gramatikal. Itu bisa berupa imbuhan, bisa reduplikasi. Kita lihat analisis jawabannya. Beristri. Beristri itu artinya memiliki istri. Jadi ini maknanya cuma satu. Dan istri ini tidak baku rekan, karena istri itu yang baku ISTRI, tidak ada E-nya seperti ini.
Yang B, merumput. Merumput menurut saya malah lebih ke arah makna konotasi atau makna konotatif, tidak makna gramatikal. Merumput itu artinya turun, misalkan turun ke lapangan, itu merumput. Pembohong. Pembohong itu memiliki dua makna. Yang satu, pembohong sebagai nomina. Misalkan, pembohong itu membawa kabur motor saya. Berarti pembohong itu merujuk ke nomina, yang kata benda. Yang kedua, pembohong merujuk ke verba, kata sifat. Dia adalah orang pembohong. Dia adalah pembohong. Pembohongnya di situ adalah sifat, kata sifat. Jadi, yang C ini memiliki makna gramatikal lebih dari satu. Jadi jawabannya C ini. Tapi kita lihat yang D, meteran. Itu adalah alat untuk mengukur, satuannya meter, jadi hanya satu. Jauhi, itu artinya perintah untuk menjadikan jauh. Ini juga satu. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu pembohong. Kisi ke-8, mengidentifikasi materi pembelajaran sintaksis bahasa Indonesia berdasarkan aliran deskriptif dengan tepat. Soalnya, predikat dalam kalimat berikut yang membentuk verba aktif intransitif adalah rekan bahasa. Verba aktif intransitif itu adalah verba yang tidak membutuhkan objek. Contoh, tidur. Tidur itu kan tidak perlu ada objek. Tapi kalau makan, makan itu bisa diberi objek. Jadi itu bukan verba aktif intransitif. Ya. Kita lihat adik menangisi. Adik menangis itu bisa verba intransitif. Tapi kalau menangisi, ada akhiran I ini, sepedanya ini sebagai objek. Jadi ini bukan verba aktif intransitif. Yang B, aku tidak sepandai dan serajin kakakku. Ini malah tidak ada kata verbanya ya. Ini malah lebih ke arah kata sifat, pandai dan serajin. Jadi tidak ini. Semua orang berkerumun saat terjadi kecelakaan itu. Nah, berkerumun. Berkerumun itu predikat dan posisinya adalah verba, juga tidak ada objeknya. Jadi jawabannya mungkin ini. Kita lihat yang D dulu. Para pengemplang dana, pengemplang ini jadi ada objeknya apa? Dana di sini. BLBI melarikan diri ke luar negeri. Jadi tidak ini. Yang E, ayah memakan roti yang dibuat ibu tadi pagi. Memakan. Di sini ada kata roti sebagai objek. Jadi kalimat yang tidak ada objeknya di sini jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi ke-9. Mengidentifikasi materi pembelajaran fonologi bahasa Indonesia berdasarkan aliran deskriptif dengan tepat. Soalnya seperti ini. Pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait teori linguistik deskriptif berupa fonem bahasa Indonesia adalah, ingat, aliran deskriptif itu sampai ke arah makna, membedakan makna. T pada kata tarik, taruh, dan tabuh, ini maknanya kan berbeda semua. Ya, jadi tidak, ini hanya T dan T, ini tidak membedakan makna antara ini dan ini, berbeda. Yang B, MAH pada kata makan, marah, dan malah. Ini juga tidak. FVP, provinsi, provinsi, dan provinsi ini juga tidak. Ini satu makna. RSK pada kata dasi, dasi, daki. Nah, DAI-nya sama semua, yang membedakan hanya ini, R, S, dan K. Sedangkan DAI-nya itu sama semua. Dan itu yang membedakan makna. Jadi jawabannya adalah yang D ini, rekan. T dan D pada taat dan dalam. T-nya dan D-nya tidak bisa saling dipertukarkan. Jika dipertukarkan, tidak membentuk makna yang baru. Atau yang makna yang berbeda. Sama dengan pilihan A, B, dan juga E tadi. Jadi untuk soal ke-9 ini jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi yang ke-10, mengidentifikasi materi pembelajaran kelas kata bahasa Indonesia berdasarkan aliran fungsional dengan tepat. Kita lihat contoh soalnya. Untuk teori kelas kata, materi kelas kata tadi juga sudah ada di kisi-kisi yang pertama. Mungkin di dalam pretest nanti ada soal lebih dari satu yang berkaitan dengan kelas kata. Kalimat berikut yang menggunakan adjektiva adalah, adjektiva itu adalah kata sifat.
Kita lihat yang A, gerombolan penyamun yang ditakuti di pantai ini telah ditangkap petugas. Ditakuti, takut itu kata sifat, kalau ditakuti tapi tidak. Maestro Karawetan itu meninggal kemarin, ini juga tidak ada kata sifatnya. Karyawan restoran tersebut ramah dan rajin. Nah, ramah serta rajin itu adalah kata sifat, jelas ya. Jadi mungkin ini, kita lihat yang D, petugas apotek itu melayani setiap resep dokter. Melayani ini verba, jadi tidak mungkin ini. Indonesia memenangi kejuaraan bulu tangkis dunia. Ini juga tidak ada adjektifannya. Jadi untuk soal ke-10 ini jawabannya adalah yang C. Soal ke-11, mengidentifikasi konsep pemerolehan bahasa fonologi. Contoh soalnya, bunyi K dan G disebut artikulasi dorsovelar. Berikut proses terbentuknya bunyi dorsovelar adalah, kita lihat dulu dorsovelar itu apa. Dorsovelar itu ada dua bagian, berarti ada dua alat artikulasi hambatnya. Dorso dari kata dorsum, itu artinya pangkal lidah. Kemudian velar itu dari kata velum, artinya langit-langit lunak. Kalau langit-langit keras itu namanya palatal, kalau langit-langit lunak itu velum. Jadi disingkat, jadinya ketika disatukan namanya dorsovelar, yaitu adanya hambatan dari pangkal lidah sebagai artikulator aktifnya dan langit-langit lunak sebagai artikulator pasifnya. Kita lihat yang A. Arus darah yang keluar dari pita suara kemudian menuju rongga hidung. Nah, rongga hidung, sedangkan bunyi K dan G itu bukan bunyi nasal ya. Bunyi nasal itu bunyi yang keluar dari rongga hidung. Jika rekan-rekan misalkan bunyi nasal itu M, ketika hidungnya ditutup, M, seperti itu tidak bisa membunyikan huruf M dengan benar. Itu namanya bunyi nasal, arus udaranya keluar melalui rongga hidung. Sedangkan ketika hidungnya ditutup, tetap bisa mengucapkan K dan G. K, G, itu hidungnya saya tutup, tapi tetap bisa mengucapkan. Berarti tidak lewat rongga hidung. Dapat hambatan dari daun lidah dan langit-langit keras. Tadi langit-langit keras ini palatal ya, jadi tidak mungkin A ini. B, arus darah keluar dari pita suara, kemudian menuju rongga hidung. Ini juga nasal, jadi tidak ini. Yang C, arus yang keluar dari pita suara, kemudian menuju rongga mulut. Nah, ini rongga mulut, jadi sudah benar. Mendapatkan hambatan dari pangkal lidah dan langit-langit lunak. Ya, ini ya. Jadi jawaban untuk soal ke-11 ini jawabannya adalah yang C. Kita lihat yang D, arus yang keluar dari pita suara kemudian rongga mulut dan mendapat hambatan dari bibir bawah dan bibir atas. Bibir atas dan bibir bawah itu berarti hurufnya bilabial. Misalkan B, ya, itu adalah P, itu adalah huruf bilabial. Labium itu bibir, kalau dua jadi bilabial. Yang C, arus ujar yang keluar dari pita suara menuju rongga mulut dan mendapatkan hambatan dari ujung lidah dan gigi atas. Itu ujung lidah dan gigi atas misalkan bunyi T, T, D, itu adalah ujung lidah, velum. Ya, ujung lidah itu saya agak lupa, nanti dengan gigi atas. Nanti kita lihat bunyi T dan D itu bunyi apa. Seperti itu rekan untuk soal 11 ini, kita lanjut ke kisi berikutnya. Rekan bahasa, ternyata berikutnya masih membahas dengan kisi-kisi yang ke-11, yaitu kita lihat soalnya. Ini dengan soal yang berbeda dengan kisi-kisi yang sama. Mengidentifikasi konsep pemerolehan bahasa fonologi. Pemerolehan bahasa pada tataran fonologi dapat dilihat pada pernyataan. Kita lihat yang A, anak SD di Indonesia diduga mengalami kesulitan pengucapan, ya jelas ini fonologi. Seorang anak SD diduga menulis kalimat dengan menggunakan kata yang memiliki klaster. Ini tidak, karena ini adalah sintaksis, jadi tidak ini. Banyak SD yang tidak mengenal huruf vokal konsonan klaster gugus walaupun sudah berumur 7-8 tahun. Ini juga tidak tataran fonologi. Anak SD kelas 2 ditugasi guru kelompok membuat huruf vokal konsonan rangkap klaster dan gugus. Ini morfologi juga. Yang E, seorang anak SD diminta untuk kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Ini ke arah semantik, jadi tidak ini juga. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A ini. Kesulitan pengucapan R, KH, SH, dan IK ini. Kita lanjut kisi berikutnya. Soal ke-12 sekaligus kisi-kisi ke-12. Mengidentifikasi konsep pemerolehan bahasa sintaksis. Ini maksudnya sintaksis ya. Ini saya sudah mencari referensi pemerolehan bahasa dalam konteks sintaksis itu bagaimana belum menemukan. Jadi kita cari pakai pengetahuan ini dulu.
Salah satu teori pemerolehan bahasa yang menyatakan bahwa kematangan bernalar berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa. Konsep ini berpijak pada pandangan. Nah, kemampuan ya di sini adalah kemampuan. Di sini berarti kalau ada kemampuan itu berkaitan dengan kognitivisme. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Interaksi ini berkaitan dengan lingkungan, kemudian behavior ini respon. Jadi jawaban untuk ke-12 ini adalah kognitivisme. Kisi-kisi ke-13 mengidentifikasi konsep pemerolehan bahasa semantik. Artinya kisi-kisi ini muncul 2 kali ya, pemerolehan bahasa dari segi fonologi, semantik, morfologi, pragmatik itu muncul beberapa kali. Nanti jadi rekan-rekan bisa lihat di kisi-kisinya juga. Saya kasih soal yang mungkin berkaitan. Fase semantik yang ditandai dengan anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan konsep yang terkandung dalam kata merupakan fase perkembangan penguasaan bahasa pada rentang usia. Jadi anak sudah bisa membedakan kata sebagai simbol dan konsep. Artinya itu sudah ada maknanya. Misalkan di situ kata anjing. Anjing itu misalkan kata anjing menyebut dengan guguk. Guguk itu tidak hanya hewan peliharaan yang dia miliki, tetapi hewan-hewan lain, anjing-anjing lain juga bisa disebut dengan istilah guguk itu. Dan itu adalah rentang anak di usia 7-11 tahun. Ya. Kalau ini 2-7 namanya itu babbling. Misalkan baba mama. Ini tidak 7 ya. 7 itu terlalu jauh dengan rentangnya ya. 2 tahun itu babbling namanya. 3-4 itu sudah mulai menyebutkan tetapi tidak secara luas. Misalkan semua pakaian, misalkan menyebutkan celana, baju, kaos kaki itu disebutnya pakaian semua. Kemudian misalkan kucing, anjing, sapi itu disebutnya hewan. Jadi kalau melihat apapun, misalkan dia melihat sapi, tapi disebutnya dia hewan, itu hanya konsep seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, 7-11 tahun. Kisi-kisi ke-14 mengidentifikasi konsep pemerolehan bahasa pragmatik. Kita lihat contoh soalnya. Sekarang Pak Yudi tinggal di mana? Kata si A. Kemarin saya melihat beliau di jalan Melati. Berdasarkan percakapan tersebut, terlihat bahwa B dalam memberikan jawaban atas pertanyaan A tidak lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa B telah melanggar maksim. Ya, maksim itu ada beberapa, termasuk kuantitas, kualitas, relevan, dan cara ini. Kalau kesini hubungan itu tidak ada maksim itu. Tidak lengkap ya, kuncinya di sini. Tidak lengkap. Nah, kelengkapan itu berkaitan dengan maksim kuantitas. Jadi jawabannya adalah yang A. Kisi-kisi ke-15 membedakan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Kita lihat contoh soalnya. Berikut ini adalah kebijakan dan tujuan pembelajaran bahasa kecuali. Ini jadi kita mencari tujuan dari pembelajaran bahasa. Ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini iya. Bahasa Indonesia diajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi ini juga iya. A. Agar siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini juga iya. Kemudian yang D, pembelajaran diharapkan menguasai ranah kognitif dan afektif. Ini tidak ya, karena harus ada psikomotor. Nah, jadi jawaban untuk kisi-kisi ke-15 ini dengan soal ini jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi ke-16 membedakan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Jadi kita diminta dapat membedakan apa itu pemerolehan dan apa itu pembelajaran dalam bahasa. Contoh soalnya demikian. Yang merupakan perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa adalah nomor. Kita lihat, kita sekaligus analisis. Perbedaan ini pemerolehan bahasa ya. Pembelajaran dapat menyebut aturan tata bahasa. Pembelajar dapat menyebut aturan tata bahasa. Tidak. Karena dalam pemerolehan bahasa itu tidak memperdulikan tata bahasanya itu bagaimana. Yang penting bisa aja itu pemerolehan bahasa. Jadi ini tidak. Kalau ini tidak, otomatis ini tidak. Tapi kita lihat dulu, proses tidak diatur oleh strategi universal. Ini jelas salah, karena pembelajaran bahasa itu harus ada strateginya. Itu berkaitan dengan kurikulum. Ya, jadi A dan B jelas salah karena ada satunya di sini. Ada satunya ini, jadi jelas salah. Kita lihat yang 2. Pemerolehan secara bawah sadar dan alamiah. Ya benar, kalau pemerolehan bahasa itu bisa secara alamiah dan juga bawah sadar. Misalkan
anak tiba-tiba bisa berbicara mama karena mendengar ibunya sering mengucapkan kata mama. Itu namanya alamiah dan juga secara bawah sadar. Pembelajar sadar dan disengaja ya jelas karena pembelajaran itu harus karena disengaja. Karena ada strateginya juga. Jadi pembelajaran bahasa itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Jadi ini benar juga ya. Jadi nomor 2 ini perbedaan juga. Jadi cari yang ada nomor 2-nya. Oh jelas jawabannya berarti C ya rekan. Karena ini tidak ada angka 2-nya. Ini tidak angka 2-nya. Jadi jawabannya pasti C ini. Tapi kita lihat dulu. Nah, cara mengerjakan cepat saya seperti itu. Saya analisis pilihannya ini berdasarkan apa yang ada di soalnya. Tanpa perlu kita pedulikan yang D dan E, kita sudah tahu jawabannya. Tapi kita akan analisis dulu yang 3. Mendapat bimbingan dan arahan setelah pemerolehan bahasa terjadi. Setelah pemerolehan bahasa terjadi. Tidak. Ya. Pemerolehan bahasa itu tidak ada pembimbingan dan juga arahan. Ini otomatis saja karena di sini juga alamiah kan. Dan juga alam bawah sadar. Tidak mungkin adanya arahan. Pemerolehan bahasa sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Ya jelas iya, karena pemerolehan itu fungsinya untuk berkomunikasi. Bermotif tertentu seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Ya, ini harus bermotif tertentu. Misalkan pembelajaran bahasa itu bagaimana ketika digunakan di ranah ekonomi, sosial, dan ranah-ranah yang lain. 5. Usia anak harus ditentukan untuk belajar. Tidak. Ya, pemerolehan bahasa itu otomatis secara alamiah, jadi tidak perlu ditentukan. Oh, anak ini umur 4 tahun harus kita mulai belajar bahasa. Tidak, karena bahasa itu diperoleh secara ilmiah. Maaf, alamiah. Dapat dilakukan semua umur, kapanpun tidak perlu bimbingan siapapun. Ini kebalik ya. Ini harusnya di sini, kemudian ini harusnya di sini. 6. Dominan makna proses mengetahui. Ya, karena tujuan dari pemerolehan bahasa itu yang penting mengetahui dan bisa. Pembelajaran bahasa dominan kepada proses memahami, prosesnya bagaimana setelah mengetahui. Ini juga benar. Jadi untuk kisi-kisi ke-16 ini jawabannya adalah yang C246. Rekan-rekan perlu belajar juga. Ini yang 246 ini adalah karakteristik pemerolehan itu bagaimana, pembelajaran bahasa juga bagaimana. Rekan-rekan bisa pelajari dari ini. Kisi-kisi ke-17 menentukan tahapan perolehan bahasa anak. Kita lihat contoh soalnya. Cermati ilustrasi berikut. Pada usia ini, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Jadi itu bukan orang dewasa ya. Sebagian besar aturan gramatikal dan pola bahasa yang telah dikuasai serta panjang tuturannya semakin bervariasi. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda atau menghibur. Usia anak yang memiliki kemampuan berbahasa sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, kita lihat 0 sampai 1 tahun jelas tidak, karena di sini sudah menyerupai orang dewasa. 0 sampai 4 juga tidak. 15 tahun ke atas tidak, karena ini juga sudah orang dewasa, tidak hanya menyerupai, malah sudah orang dewasa. Antara 5 sampai 6 dan 10 sampai 15 tahun. Di sini kita lihat masih menyerupai, besar aturan gramatikal dan pola yang telah dikuasai serta panjang tuturannya semakin bervariasi. Jadi memang belum bervariasi, tapi sudah mulai ada variasi. Dan ini adalah pemerolehan bahasa untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Jadi kisi-kisi ke-17 ini, soal ini jawabannya adalah C, 5 sampai 6 tahun. Kalau 10 sampai 15 tahun itu sudah bisa menguasai bahasa secara hampir sempurna ya. Tapi untuk tata bahasanya mungkin belum, tapi untuk secara penggunaan itu sudah sangat bervariatif dan juga bisa lebih luas penggunaan bahasanya. Kisi-kisi ke-18 mengidentifikasi konsep hakikat bahasa. Ini soal ini sering muncul juga baik di P3K, di pretest PPG maupun di SKB. Contoh soalnya, setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat arbitrary itu tidak, arbitrary itu mana suka. Jadi misalkan menyebut hewan berkaki 4 makan rumput bisa berlari cepat, itu adalah kuda. Kenapa disebut kuda? Tidak ada kaitan dengan maknanya, itu namanya arbiter. Variatif itu bervariasi, bahasanya ada dialek, isiolek, misalkan ada orang Yogyakarta, orang Solo, kemudian orang Batak, itu bahasanya bervariasi. Dinamis itu artinya berubah-ubah, bahasa itu bisa berubah berdasarkan kesepakatan masyarakat juga. Unik, nah, ini adalah khas ini ya.
Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu memiliki ciri khas sendiri yang berbeda, maka itu disebut unik. Sistematis bahasa itu adalah berupa sistem. Ya, jadi jawaban untuk kisi-kisi ke-18 ini dengan mempunyai ciri khas, ya, menandakan bahwa hakikat bahasa bersifat unik. Kisi-kisi ke-19 mengidentifikasi konsep pemerolehan bahasa fonologi. Ini juga sudah muncul tadi ya. Kita lihat contoh soalnya. Bunyi bahasa yang keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Di bawah ini yang termasuk bunyi nasal adalah cara ngeceknya gampang rekan-rekan. Tinggal tutup hidung kemudian ucapkan semua huruf ini. Jika terucap dengan baik itulah bunyi nasal. Ya, misalkan B, coba ditutup B. Ya, hidungnya ditutup masih bisa, jadi bukan. F, ini juga masih bisa diucapkan. H, masih bisa diucapkan. M, jadinya tidak bisa terucap secara sempurna, berarti ini melalui rongga hidung. Kemudian Z itu Z, hidungnya ditutup masih bisa bunyi Z. Ya, jadi yang melalui rongga hidung disebut juga bunyi nasal, di sini adalah yang M. Jadi jawaban untuk kisi-kisi ke-19 ini adalah yang B. Bunyi nasal itu ada MN. N itu juga kalau hidungnya ditutup tidak bisa mengucapkan secara sempurna N. Nah, seperti itu rekan. Kita lanjut kisi yang ke-20. Kisi-kisi ke-20 mengidentifikasi konsep pemerolehan bahasa kaitannya dengan morfologi. Ini juga sudah muncul di kisi sebelumnya. Jadi untuk morfologi mungkin muncul lebih dari satu soal. Kita lihat contoh soalnya. Cermati tahap pemerolehan bahasa pada anak berikut. Pertanyaannya, urutan yang tepat tahap pemerolehan bahasa pada anak adalah nomor. Kita lihat tahapan ini. Tahapan ujaran telegrafis itu kaitannya dengan, misalkan, telegrafi itu malah justru pemerolehan bahasa yang paling tingkat tinggi. Misalkan, anak sudah bisa mengucapkan katanya, kalimatnya itu hanya disingkat. Misalkan, kita mau bertanya kepada rekan kita, kemana? Hanya dengan kata kemana saja, kita sudah artinya menanyakan dengan pertanyaan, saudara mau pergi kemana? Misalkan, itu pertanyaannya dalam satu kalimat, tapi disingkat dengan kemana, itu saja. Itu yang dimaksud dengan ujaran telegrafis, singkat, ya, mewakili kalimat yang luas. Itu pasti paling tinggi. Jadi kemungkinan jawabannya di sini kalau tidak D ya C di sini. Kemudian tahap satu kata disebut holofratis. Itu hanya bisa mengucapkan kata demi kata. Pengocehan babbling, babbling itu pasti tahap pertama. Anak-anak itu pasti babbling dulu. Babbling itu misalkan ma, pa, itu namanya babbling, pengocehan, mengucapkan kata yang secara berulang-ulang. Jadi pasti awalnya adalah 3, jadi sudah dipastikan jawabannya C ini. Tapi kita lihat dulu tahap 2 kata atau satu frase, itu setelah satu kata ini ya. Anak sudah misalkan makan ayam, misalkan ayam goreng, itu 2 kata atau satu frase. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 3, yaitu pengocehan dulu, setelah itu satu kata, holofratis, kemudian 4, tahap 2 kata, dan terakhir adalah ujaran telegrafis. Seperti itu rekan. Kisi-kisi ke-21 mengidentifikasi konsep pemerolehan bahasa sintaksis. Seorang anak kehausan lalu dia meminta air untuk minum dengan menyatakan num. Jenis perolehan ini dapat dikategorikan ke dalam jenis. Ini berkaitan dengan makna dalam suatu kalimat, hanya diwakilkan dengan kata satu ini. Morfologi tidak, sintaksis, semantik tidak, pragmatik juga tidak, fonologis ini tidak membahas tentang suara. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C, yaitu sintaksis. Kisi-kisi ke-22 mengidentifikasi konsep pemerolehan bahasa pragmatik. Contoh soalnya, berdasarkan konteks kalimat yang diakibatkan peristiwa gramatik, kata perempuan pada contoh tersebut memiliki perbedaan dari segi semantik pada nomor. Baik, kita lihat perempuan itu ibu saya, berarti perempuan di sini makna sebenarnya ya. Dia perempuan yang bekerja di rumah sakit ini juga. Penyampaian visi dan misi partai oleh perempuan itu sangat lantang. Ini juga perempuan dalam makna sebenarnya. Dasar perempuan. Nah, perempuan di sini sudah berkaitan ada makna lain. Ya. Yang kelima, apa bisa tenaga perempuan sepertimu mengangkat peti besi ini? Nah, tenaga perempuan itu bisa diartikan laki-laki tetapi memiliki tenaga seperti perempuan. Jadi sudah ada makna lain. Nah, ya. Jadi jawabannya di sini adalah 4 dan 5, yaitu
Duh, dasar perempuan itu. Dan juga 5 kalimat yang ini. Kisi-kisi ke-23 ini masih berkaitan dengan membedakan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Ini aslinya soalnya membedakan, tetapi di sini saya beri soal persamaan supaya ada variasi karena ini kisi-kisi ini muncul 2 kali. Kita lihat soalnya, pernyataan yang berupa persamaan pemerolehan dan pembelajaran adalah nomor. Jadi kita mencari persamaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Yang A, pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah membentuk kebiasaan berbahasa. Iya ya, jadi nomor 1 ini iya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah A dan B. Cara saya mengerjakan seperti itu. Jadi saya analisis ini jelas salah. Peluangnya antara A dan B seperti itu. Yang 2, semakin besar saringan afektif, pembelajaran akan semakin sukar menguasai pemerolehan bahasa. Tidak ya, tidak karena saringan itu tidak ada kaitannya dengan sukarnya menguasai perolehan bahasa. Jadi ini juga tidak persamaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Sedangkan di dalam pemerolehan itu tidak ada saringan afektif, itu tidak ada ujiannya. Jadi 2 tidak, jadi pasti jawabannya adalah yang B. Ya. Tapi kita analisis dulu yang lainnya. Yang ketiga, terjadi peniruan baik dari aspek suara, kalimat maupun metode penggunaan suatu sesuai konteks. Nah, peniruan di sini kalau pemerolehan bahasa itu dari lingkungan, bisa dari ayah, ibu, atau saudara, atau yang ada di lingkungannya. Sedangkan untuk pembelajaran itu peniruan dari gurunya. Jadi 3 termasuk. Yang keempat, melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. Ya, baik pemerolehan maupun pembelajaran bahasa itu ada tahapannya, ada prosesnya. Ya, jadi 4 juga. Yang kelima, orang dewasa maju lebih cepat daripada anak-anak ini tidak. Ya. Kesadaran atau kesengajaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan, perolehan, dan pembelajaran bahasa. Tidak ya. Karena pemerolehan bahasa itu tidak kaitannya dengan kesadaran dan kesengajaan. Karena pemerolehan bahasa itu bersifat alamiah, di alam bawah sadar, tidak sadar. Jadi tidak persamaannya. Jadi isinya untuk soal ke-23 ini adalah 1, 3, dan 4. Kisi-kisi ke-24 menentukan tahapan perolehan bahasa anak. Ini masih kaitannya dengan pemerolehan bahasa anak. Ini muncul lebih dari 1 juga, banyak ya. Soalnya, kemampuan anak untuk menyatakan bahwa baju, kaos, celana, dan jaket merupakan jenis pakaian, merupakan fase semantik yang dapat dikuasai oleh anak ketika mereka berusia. Ini berkaitan dapat konsep ya, sudah dapat menemukan konsep atau pola. 3 tahun itu belum bisa menentukan konsep atau pola dan juga jenis. Ini C juga tidak, 1-2 ini juga tidak, apalagi di bawah 1 tahun. Jadi untuk bisa konsep atau pola itu adalah anak usia di sini jawabannya adalah yang A, 5-7 tahun. Kisi-kisi ke-25 berkaitan dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa? Contoh soalnya, seorang anak dalam belajar bahasa tidak terdorong demi bahasa sendiri, akan tetapi dia belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat seperti lapar, haus, perlu perhatian, dan kasih sayang. Hal yang diungkap pada ilustrasi tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perolehan bahasa anak, yaitu faktor. Di sini, ini ya, tidak demi sendiri, tapi adanya tujuan. Berarti itu berkaitan dengan motivasi. Biologis itu alamiah tidak, lingkungan sosial itu berkaitan untuk komunikasi, intelijensi itu berkaitan dengan kognitif, kemampuan peserta didik, anak. Fisik itu berkaitan dengan alat artikulasinya, jadi tidak juga. Jadi yang paling benar adalah berkaitan dengan motivasi. Jadi jawaban untuk soal ke-25 ini adalah yang D. Kisi-kisi ke-26 mengidentifikasi konsep pemerolehan bahasa semantik. Contoh soalnya, tahap ini berlangsung pada saat anak menganggap satu benda tertentu dicakup pada satu makna yang menjadi nama dari benda itu. Misalnya, disebut meong, kucing yang dipelihara di rumahnya saja, sedangkan kucing yang lain itu bukan meong. Guguk hanyalah anjing yang ada di rumahnya, tidak termasuk yang berada di luar rumah si anak. Ini salah ketik ya. Hal yang dinyatakan pada ilustrasi adalah tahapan pertumbuhan semantik yang sang anak, yaitu tahap, ya, itu namanya tahap penyempitan makna. Ya, karena hanya dirinya sendiri,
hanya yang ada di lingkungannya saja. Ya, ini biasanya umur di bawah 5 tahun, belum mengenal pola. Ya. Jadi jawaban untuk ke-26 ini soalnya adalah, jawabannya adalah yang A. Kisi-kisi ke-27 mengidentifikasi kedudukan bahasa Indonesia dengan tepat. Nah, ini berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia. Rekan-rekan perlu pelajari itu juga, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia itu, apakah bahasa negara, ataukah bahasa persatuan, atau kedudukan yang lainnya. Contoh soalnya, ilustrasi tersebut menggambarkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai, Mirna yang tinggal di Jakarta sehari-hari menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Betawi. Sewaktu dia melanjutkan pendidikan di Jogja, dia berbaur dengan teman-temannya dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Walaupun Mirna mampu menggunakan bahasa Inggris dengan baik, Mirna tidak berusaha untuk memperlihatkannya kepada teman-teman bangsa asing tersebut. Malah Mirna dengan konsisten berbahasa Indonesia dalam berkomunikasi, sehingga orang asing tersebut juga berbahasa Indonesia. Cukup sampai di sini saja ya. Itu artinya itu berkaitan dengan kebanggaan. Jadi Mirna bangga menggunakan bahasa Indonesia, tidak minder walaupun dia bisa bahasa Inggris, tapi dia tetap menggunakan bahasa Indonesia dan merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Lambang ini juga tidak sebagai bahasa pengantar, tidak. Alat pemersatu bangsa ini tidak, karena di sini yang dibahas adalah bahasa asing. Bahasa negara tidak juga. Jadi jawabannya tetap B. Lambang kebanggaan kebangsaan. Kisi-kisi ke-28 mengidentifikasi fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Ini alat pemersatu ya. Kita lihat soalnya. Suatu organisasi terdapat anggota dari berbagai suku, seperti suku Jawa, Batak, Madura, dan beberapa suku lainnya. Meskipun demikian, mereka menggunakan bahasa Indonesia ketika saling berkomunikasi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kedudukan bahasa Indonesia sebagai... Jadi di sini jawabannya adalah alat pemersatu bangsa, karena di sini kisi-kisinya pemersatu ya. Alat pemersatu, jadi otomatis jawabannya adalah ini. Tapi tidak seperti itu konsepnya. Jadi ini tujuannya adalah untuk menyatukan walaupun dari berbagai suku, tetapi dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Itu adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Kisi-kisi ke-29 mengidentifikasi jenis ragam tingkat keformalan, beku atau frozen style. Jadi kita diminta untuk memahami tingkat keformalan, yaitu dalam bentuk baku atau frozen style. Contoh soalnya demikian. Ini ada lirik lagu. Lirik lagu Indonesia Raya tersebut menggunakan ragam bahasa, rekan bahasa, lagu nasional, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pancasila, itu menggunakan ragam beku atau frozen style, yang artinya kita tidak bisa sembarangan merubah bahasa ini. Tidak bisa. Memang harus seperti itu. Ditulis atau diucapkan dimanapun, ya harus seperti itu. Itu namanya ragam beku atau frozen style. Jadi untuk soal ini pasti jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi ke-30 mengidentifikasi jenis ragam tingkat keformalan. Ini jadi formal ya. Contoh soalnya, bacalah dengan cermat teks dialog singkat berikut ini. Sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UN? Jawabannya, di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan pencetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak, termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam. Ini adalah ragam, ini di sini karena ini adalah dialog atau wawancara dalam forum resmi, jadi ini adalah formal. Ya, jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi ke-31 mengidentifikasi jenis ragam tingkat keformalan, di sini adalah informal. Contoh soalnya, ada dialog, A, istirahat mau ke kantin. Sudah bekal sih. A menjawab, makan di sana aja, aku bayarin. B, oke deh, suntuk juga di kelas. Percakapan tersebut menggunakan bahasa Indonesia ragam. Nah, di sini jawabannya adalah informal. Ya, informal itu misalkan dalam konteks istirahat, kemudian bertemu di terminal, bertemu di jalan, dan saling berkomunikasi itu menggunakan ragam informal. Ya, ini berlawanan dengan ragam formal, di mana dalam forum resmi. Kisi-kisi ke-32 menentukan jenis ragam tingkat keformalan, yaitu ragam akrab. Contoh soalnya,
Ini ada dialog. Kemana? Warung, lapar. Bungkus ya. Sini duit, lagi tipis. Pelit amat lur. Percakapan tersebut menggunakan bahasa Indonesia ragam. Rekan bahasa, ciri ragam akrab itu adalah dengan penyederhanaan kalimat. Ya, jadi bahasa yang digunakan itu padat, singkat, ya, sangat padat dan singkat. Juga ada panggilan-panggilan merujuk ke sesuatu yang tidak digunakan secara umum. Jadi ini adalah panggilan secara akrab. Ada istilah lur di sini. Ya. Ini adalah ciri atau contoh percakapan dalam tingkat keformalannya adalah akrab. Jadi jawabannya adalah yang E. Rekan guru bahasa itu tadi bedah kisi-kisi yang disertai soal juga pembahasan pretest PPG dalam jabatan untuk profesional bahasa Indonesia. Ingat, masih ada bagian keduanya, yaitu kisi-kisi ke-34 sampai ke-61. Tunggu ya di video berikutnya, tetap di channel Kelas Kata. Dan jangan lupa silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel Kelas Kata. Terima kasih, salam Kelas Kata.